capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Erik ten Hag tantang Marcus Rashford cetak 35 gol semusim. Erik ten Hag sudah puas dengan performa Marcus Rashford musim ini, tetapi dirinya menantang Marcus Rashford untuk mencetak gol lebih banyak lagi. Rashford bangkit musim ini karena mampu jadi andalan di lini serang Manchester United, terutama setelah jeda Piala Dunia 2022. Rashford selalu mencetak gol di 10 pertandingan beruntun. Alhasil Rashford kini sudah mencetak 21 gol di seluruh kompetisi, yang ketiga kalinya di 4 musim terakhir. Rashford sudah mendonasikan 8 assist untuk rekan-rekannya. Ini jadi salah satu musim terbaik Marcus Rashford yang cuma berjarak 1 gol dari pencapaian terbaiknya, yakni 22 gol pada musim 2019-2020. Performa Marcus Rashford ini juga turut mengangkat United yang melaju kencang dalam 3 bulan terakhir. United jadi satu-satunya tim yang berpeluang meraih 4 gelar musim ini. Yang terdekat adalah Liga Eropa. Erik ten Hag selaku manajer jelas senang melihat Marcus Rashford saat ini karena tim mendapatkan efek positifnya. Tetapi Erik ten Hag yakin Marcus Rashford bisa lebih menggila dan mencetak lebih banyak gol. Masih banyak yang bisa ditampilkan oleh Marcus Rashford dan kami masih punya beberapa bulan tersisa, bulan-bulan penting, ujar Erik ten Hag. Kami harus mencapai posisi di mana kami bisa meraih trofi seperti saat ini. Marcus punya peran besar musim ini. Saya ingat di awal musim ketika saya mempertanyakan apakah dia bisa mencetak 20 gol. Kini dia sudah mencapainya, mencetak 20 gol. Tetapi sekarang dia harus bisa mencetak lebih banyak gol. Tambah dari ten Hag, dia harus punya target untuk mencetak 30 atau 35 gol. Tetapi fokus utamanya adalah mencetak gol selanjutnya. Jika Anda bisa fokus, Anda bisa mencapainya. Tetapi yang penting tentunya adalah tim menang. Tambah dari Erik ten Hag. Manchester United dan Sabitzer sama-sama bersedia ikat janji secara permanen. Kabar bahwa Manchester United ingin mempermanenkan Marcel Sabitzer mendapatkan reaksi positif dari gelandang Bayern Munchen tersebut. United bekerja dengan kilat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Mereka akhirnya bisa merekrutnya dengan status pinjaman selama setengah musim. Marcel Sabitzer tampil bagus bersama dengan Manchester United. Hal ini membuat United dikabarkan membuka ide untuk mempertahankan pemain Austria itu lebih lama lagi di Old Trafford. Kabarnya hal tersebut tidak lepas dari penilaian bagus Erik ten Hag pada Sabitzer. Pelatih asal Belanda itu merasa puas dengan performa gelandang serba bisa itu. Ten Hag dikabarkan senang dengan kemampuan adaptasi Sabitzer. Dia juga yakin kedepannya pemain 28 tahun itu akan bisa jadi pemain kunci bagi Setan Merah. Niatan Manchester United itu ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Marcel Sabitzer mengisyaratkan dirinya membuka peluang untuk bertahan secara permanen di Old Trafford. Pasalnya Sabitzer mengaku senang bermain di Old Trafford. Dia juga mengaku sudah merasa betah di lingkungan barunya tersebut. Ini pinjaman saat ini. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya suka di sini. Saya merasa sangat nyaman di sini. Saya suka tim ini. Saya suka klubnya. Atmosfer di Old Trafford. Kita lihat apa yang terjadi di musim panas, ucap Sabitzer. Marcel Sabitzer juga mengungkapkan hal lain yang membuatnya cepat beradaptasi di Manchester United. Dia mengaku tidak kesulitan memahami taktik dari Erik ten Hag. Manajer banyak berbicara kepada saya, membahas tentang apa yang diharapkan dari saya. Saya mencoba untuk memenuhi itu. Saya merasa nyaman dengannya dan taktiknya, dan sejauh ini saya menyukainya. Tambah dari Marcel Sabitzer. Mason Greenwood berpotensi tidak membela Manchester United hingga akhir musim ini. Mason Greenwood tampaknya belum akan mendapatkan kepastian mengenai masa depannya di Manchester United. Setidaknya hingga musim 2022-2023 berakhir, sang pemain dilaporkan bakal absen. Greenwood sebelumnya tersandung kasus penganiayaan pada Januari 2022. Kasus tersebut masuk ke kepolisian dan membuatnya diskors dari skuad Red Devils. Per Januari 2023 yang lalu, seluruh dakwaan terhadap Greenwood dicabut. Dia pun kini sudah tidak lagi menjalani persidangan dan bisa kembali ke Manchester United. Hanya saja United tidak ingin tergesa-gesa. Mereka akan melakukan investigasi internal terlebih dahulu sebelum menentukan nasib pemain berusia 21 tahun itu. Sejak kasusnya berhenti diselidiki kepolisian, Greenwood masih harus menghadapi penyelidikan internal yang dilakukan oleh klub. Nasibnya sekarang pun masih terkatung-katung. Investigasi internal ini awalnya diharapkan dapat selesai sebelum akhir musim 2022-2023. Namun laporan dari The Daily Star menjelaskan bahwa investigasinya bisa berjalan berbulan-bulan lamanya.
Dengan kata lain, Greenwood berpotensi besar bakal absen membela Manchester United hingga masalahnya benar-benar tuntas diselidiki oleh pihak klub. Dia tidak akan dilibatkan dalam kegiatan klub, bahkan latihan. Sebelumnya, Greenwood dilaporkan sudah berkomunikasi dengan manajer Erik ten Hag. Komunikasi itu adalah yang pertama kali semenjak Ten Hag diangkat menjadi manajer baru pada awal musim 2022-2023. Dia menanyakan kabar sang striker setelah tuntutannya dicabut. Dia ingin mengetahui bagaimana kondisi fisik maupun mental sang pemain setelah 1 tahun absen. Kabarnya Ten Hag juga membahas spekulasi masa depan sang pemain di Manchester United. Secara kontrak, Greenwood masih akan membela United untuk beberapa tahun ke depan. Dia punya kontrak di Old Trafford hingga tahun 2025, di mana ada opsi perpanjangan 1 tahun dalam kontrak itu. Elon Musk disebut serius untuk membeli Manchester United. Bos Tesla dan juga Twitter, Elon Musk disebut serius untuk membeli klub sepak bola Inggris Manchester United dengan penawaran senilai 4,5 juta pound sterling atau sekitar 83 triliun rupiah. Menurut sumber, sang miliarder teknologi tersebut diyakini sedang memantau situasi dengan cermat dan melihat apakah ada peluang di Old Trafford yang tidak boleh dia lewatkan. Kabar itu pun mencuat setelah laporan itu, di mana Elon Musk dikabarkan tengah mencari kesempatan dan juga peluang untuk membeli The Red Devils di hari-hari terakhir sebelum penutupan masa penawaran pada Jumat 17 Februari. Selain Musk, sejauh ini hanya satu pemberi potensial yang telah menyuarakan keinginannya untuk mengambil alih United secara terang-terangan. Miliarder pemilik perusahaan kimia Ineos dan juga salah satu orang terkaya di Inggris. Dia adalah Sir Jim Ratcliffe, mengumumkan niatnya untuk mengajukan penawaran kepada United bulan lalu. Ratcliffe yang merupakan penggemar berat klub mengumumkan dirinya ingin membeli United sejak pertengahan Januari. Selain 2 miliarder tersebut, ada juga Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani juga disebut tertarik untuk membeli Manchester United. Menurut laporan dari Associated Press, terdapat pula kandidat lainnya dikonfirmasi, namun mereka memilih diam dan kemungkinan akan berubah pikiran atau memberikan detail lebih lanjut setelah hari Jumat mendatang. Adapun United sejak 2015 dimiliki oleh keluarga Glazer, keluarga kaya raya asal Amerika Serikat. Keluarga ini sudah lama didesak oleh penggemar United selama bertahun-tahun karena prestasi klub yang semakin menurun sejak mereka ambil alih. Biaya renovasi atau membangun kembali Stadion Old Trafford dianggap sebagai salah satu alasan utama mereka bersedia menjual klub tersebut, mengingat mereka bisa menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk melakukan renovasi atau pembangunan ulang stadion ikonik tersebut. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.